tengahnya, mereka adalah pekerja migran Indonesia. Mereka di Singapura menjadi penata laksana rumah tangga atau pembantu rumah tangga, jumlahnya sekitar 130.000. Tetapi ada juga yang bekerja sebagai anak buah kapal di kapal-kapal pesiar yang ada di Singapura. Mbak Ami dan adik-adik sekalian, kalau kita melihat Singapura, Singapura ini adalah negara kota. Besar dari Singapura itu hampir sama dengan DKI Jakarta. Luasnya hanya sekitar 692 km persegi. Jumlah penduduknya hanya 5,6 juta orang. Tetapi kalau kita melihat Singapura, Singapura itu adalah sebuah negara yang kota yang karena pendidikan rata-ratanya itu sudah sangat tinggi, dan kemudian bangsa ini juga sangat memperhatikan bahwa kualitas manusia itu yang sangat menentukan sebuah kemajuan, maka Singapura ini adalah negara yang sangat maju. Pendapatan rata-rata masyarakat di Singapura sekarang ini sekitar 65.000 dolar Amerika Serikat. Kita di Indonesia rata-rata pendapatan per kapita dari bangsa Indonesia sekitar 4.000 dolar Amerika Serikat. Jadi bisa kita lihat perbedaannya itu sampai hampir 15 kali lipat. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Singapura bisa menjadi sangat maju? Nah, adik-adik sekalian, kuncinya adalah tidak lain adalah pendidikan. Yang dilakukan oleh Bapak bangsa Singapura itu adalah bagaimana mempersiapkan anak-anak Singapura untuk siap untuk menghadapi tantangan zaman. Termasuk saat ini di abad ke-21 yang tadi saya katakan dunia semakin tidak ada batasnya. Sebuah negara yang maju bukan ditentukan oleh berapa jumlah sumber daya alam yang dimilikinya, tetapi seberapa banyak sumber daya manusia berkualitas yang ada di negara itu. Sekali lagi, Singapura hanya 5,6 juta penduduknya, tetapi tingkat pendidikan rata-ratanya sudah sangat tinggi, dan itulah yang membuat mengapa Singapura menjadi maju. Apa yang menjadi ukuran kemajuan Singapura? Pendidikan di Singapura. Nah, kita lihat di sini betapa kemudian sekolah itu dibuat menjadi tempat yang sangat menyenangkan. Semua fasilitas untuk mempersiapkan anak-anak masa depan itu dilakukan dengan sangat sungguh-sungguh. Bahkan kemudian bukan hanya tempat belajar mengajarnya, bukan hanya laboratoriumnya, bukan hanya perpustakaannya, tetapi disediakan tempat untuk berolahraga yang kualitasnya sangat baik, dan juga gedung konser yang memungkinkan anak-anak yang bersekolah di Singapura itu meningkatkan kemampuan kreativitasnya dalam penguasaan budaya. Keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan ini yang sedang terus dilakukan oleh Singapura. Sekarang Singapura belajar dari pandemi COVID-19 yang sedang dialami sekarang ini, memang sangat terpukul karena Singapura adalah negara yang sangat terbuka. Orang boleh bisa masuk, kemudian semua perdagangan itu bisa masuk ke Singapura, tetapi karena COVID-19 semua orang itu dicegah untuk bepergian, dan juga perdagangan juga kemudian akibatnya terhenti. Nah, kita lihat tahun lalu di Singapura pertumbuhan ekonomi mereka di kuartal kedua itu turun sampai minus 14%. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Singapura tahun lalu minus 5,8%. Tetapi kemudian mereka sebagai bangsa mencoba mencari cara bagaimana kemudian keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Salah satunya adalah di sektor pertanian. Sebagai negara kota, Singapura tidak cukup punya lahan untuk menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakatnya. Akibatnya apa? Ketika terjadi pandemi seperti kemarin, mereka sempat kekurangan bahan makanan. Karena itu sekarang setelah pandemi ini, Singapura menetapkan sebuah kebijakan baru,
namanya 30 by 30. Apa itu? Sampai tahun 2030 yang akan datang, 30% kebutuhan pangan Singapura itu harus bisa dihasilkan dari dalam negeri. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan teknologi. Adik-adik bisa lihat, salah satu yang sekarang dikembangkan oleh Singapura adalah bagaimana memelihara atau membudidayakan perikanan, membudidayakan ikan, membudidayakan kepiting, dan itu dilakukan di dalam ruangan yang sangat kecil, tetapi kemudian produktivitasnya tinggi. Kepiting tidak seperti di Indonesia tinggal ditangkap, ya. Kalau kita pergi ke Sorong, kita dengan mudah bisa mendapatkan kepiting, tetapi di Singapura bibitnya kemudian dimasukkan ke dalam tray, ke dalam rak-rak seperti ini, bertingkat, dan sehingga kemudian mereka bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini yang terus dilakukan oleh Singapura sekarang adalah mengembangkan lahan, bahkan pemerintah Singapura telah menyediakan anggaran untuk tahun ini sekitar 60 juta Singapura dolar atau sekitar 600 miliar rupiah untuk mendorong supaya masyarakat mau bertanam. Dan ini salah satunya yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan namanya Apollo Aquaculture yang ada di Singapura. Mereka membangun gedung bertingkat 8 dengan nilai investasi sekitar 60 juta Singapura dolar atau sekitar 650 miliar rupiah. Mereka membangun fasilitas untuk apa? Untuk budidaya perikanan. Hasilnya apa? Setiap tahun dari tempat ini akan bisa diproduksi ikan dan atau udang, jumlahnya sekitar 2.700 ton per tahun. Jumlahnya memang masih sangat kecil untuk kebutuhan Singapura, tetapi yang saya ingin gambarkan, Singapura memanfaatkan keterbatasan lahan yang mereka miliki dengan menerapkan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan, supaya masyarakatnya bisa memenuhi kebutuhannya. Ini yang saya kira menjadi sesuatu yang sangat menarik, bagaimana pendidikan anak-anak Singapura itu ditingkatkan, bagaimana sistem kurikulumnya juga semakin disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Karena itu Singapura sekarang merupakan negara dengan sistem pendidikan nomor 2 terbaik di dunia setelah Finlandia. Jadi ini yang harus kita kejar dan ini yang harus kemudian menjadi pekerjaan rumah kita di Indonesia, dan dengan itulah kemudian maka masyarakatnya akan berpikir dengan penuh kreativitas, mencari berbagai macam cara. Dengan segala macam keterbatasan, mereka tetap akan mampu membangun bangsanya, termasuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakatnya. Ini yang sekali lagi menjadi pantas membuat kita tersadar, Indonesia negaranya jauh lebih luas, sumber daya alamnya jauh lebih banyak. Sebetulnya Indonesia bisa menjadi pemasok kebutuhan pangan bukan hanya untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia. Apa kuncinya? Kuncinya adalah kalau kita mampu meningkatkan pendidikan yang baik kepada rata-rata masyarakat kita, dan kemudian dengan itu kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan belajar dari semua ini untuk adik-adik, maka sekali lagi di zaman yang serba terbuka ini, kesempatan untuk belajar dan membuka mata, tidak hanya tidak lagi ada kendalanya, bisa dilakukan dari mana saja dengan teknologi. Ya, kita bisa belajar dari Bapak bangsa kita, Presiden Soekarno, tidak pernah pergi ke luar negeri, tidak pernah belajar di luar negeri, tetapi beliau membaca sangat luar biasa, sehingga kemudian wawasannya sangat luas, sehingga kemudian beliau bisa mengetahui bahwa dunia itu begitu indah, begitu beragam, budayanya begitu bermacam-macam, dan inilah yang harus menjadi pekerjaan rumah kita sekarang ini, termasuk adik-adik. Mari terus belajar mengenai budaya bangsa lain supaya kita makin mengenal dunia,
pada saat yang bersamaan juga kita promosikan budaya Indonesia, dan kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita belajar untuk bisa hidup bersama. Hidup bersama di antara kita sesama bangsa yang etnisnya begitu beragam, suku bangsanya begitu banyak, bahasanya begitu banyak beragam juga berbeda, agamanya juga begitu banyak, tetapi kita adalah bangsa Indonesia yang satu. Ini yang saya kira menjadi perlu menjadi kesadaran kita bersama, betapa kita perlu belajar dan hidup bersama. Dan dengan itu juga kita perlu hidup berdampingan dengan negara-negara lain, kita buka mata kita, ya, kita buka kesempatan untuk lebih banyak mencari dan mendapatkan teman, supaya kemudian kita mampu membangun network, mempunyai jaringan. Kita bisa terhubung dengan teman-teman kita di banyak negara. Sekarang sekali lagi teknologinya sangat mudah, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Mari kita gunakan teknologi yang ada itu untuk kepentingan-kepentingan yang sangat positif, untuk meningkatkan kemampuan kita, membangun jejaring kita, dan dengan itulah kemudian kita akan mempunyai kemampuan untuk tidak kalah dari bangsa lain dan membawa Indonesia menjadi negara yang maju, sama seperti dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini. Ini yang saya kira menjadi sangat penting. Setiap murid Indonesia adalah diplomat Indonesia. Di Singapura, saya sudah bertemu dengan teman-teman Persatuan Pelajar Indonesia, saya telah bertemu dengan diaspora Indonesia, saya bertemu dengan teman-teman Indonesia yang belajar dan bekerja di perusahaan-perusahaan teknologi dan telekomunikasi, perusahaan IT, seperti di Facebook, di Google, banyak sekali orang-orang Indonesia, banyak sekali orang-orang Indonesia yang menjadi profesional, itu di perbankan, kemudian di bidang asuransi, juga di bidang perdagangan. Betapa Indonesia itu sebetulnya tidak kalah dari bangsa-bangsa yang lain. Ini yang saya melihat dan saya merasa bangga bertemu dengan teman-teman, baik itu pelajar ataupun mereka yang sedang bekerja di sini sebagai profesional, bahkan banyak yang juga menjadi peneliti, bahkan banyak yang juga menjadi dosen. Mereka adalah para diplomat dan mereka yang sebetulnya menggaungkan nama baik Indonesia di fora internasional. Ini yang saya sangat berharap adik-adik sekalian juga terus meningkatkan ilmunya, meningkatkan kemampuan pribadi dan dirinya. Sekali lagi, sekarang dunia tidak ada batasnya, kesempatan untuk maju itu sangat terbuka. Saya sangat berharap kepada adik-adik semua kemudian bisa menggunakan kesempatan yang ada sekarang ini untuk meraih kemajuan. Kita tidak boleh kalah dari bangsa lain. Salah satu yang perlu kita menjadi pendorong kita untuk mengejar kemajuan adalah bangsa Tiongkok. Ya, kalau kita melihat bangsa Tiongkok 2.600 tahun yang lalu mereka menjadi negara yang sangat maju. Mereka menguasai ilmu pengetahuan, semua pelajaran mengenai kedokteran, kemudian bahkan mereka juga pandai berdagang, jalur sutra mereka kembangkan. Dari Tiongkok mereka sudah berdagang bahkan sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Timur Tengah, dan itulah yang membuat Tiongkok besar. Tetapi tahun 1959, karena persoalan di dalam negeri, kemudian Tiongkok pernah terpuruk, bahkan menjadi negara yang sangat miskin. Sampai tahun 1989, hampir lebih atau 40 tahun, Tiongkok itu menjadi negara yang sangat terbelakang. Tetapi kemudian ada pemimpin Tiongkok, namanya Deng Xiaoping, yang kemudian merasakan dan melihat betul. Dengan pengalaman beliau untuk belajar di Paris, belajar di Rusia, kemudian ketika kembali ke Tiongkok, beliau melihat bahwa ada sesuatu yang harus dikejar oleh bangsa Tiongkok untuk bisa mengejar ketertinggalannya. Apa itu? Adalah penguasaan teknologi. Dunia sudah berkembang, ada revolusi hijau, di mana pertanian
menjadi menetap dan kemudian menjadi budidaya, tidak lagi nomaden. Teknologi kedua, di mana mesin uap ditemukan, tapi kemudian bangsa Tiongkok lupa akan kemajuan teknologi, mereka asik dengan persoalan di dalam, sehingga kemudian mereka tertinggal. Mereka menjadi negara yang miskin. Ketika Deng Xiaoping tahun 1989 memimpin bukan sebagai presiden tetapi sebagai tokoh Tiongkok, yang dilakukan adalah mendorong anak-anak Tiongkok untuk menguasai teknologi. Mereka lompat, tidak perlu menguasai teknologi 1.0, 2.0, yang dilakukan adalah melakukan upaya bangsa Tiongkok harus menguasai teknologi 3.0. Nah, itulah yang kemudian beliau lakukan. Tiongkok dibangun dari provinsi yang sangat kecil yaitu Shenzhen, dan sekarang Tiongkok berubah menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 2 terbesar di dunia. Dalam waktu sekitar 30 tahun, Tiongkok telah berubah dari negara yang sangat miskin menjadi negara yang sangat modern dengan 120 juta rakyatnya yang menguasai teknologi, sehingga mereka bisa membuat apapun. Bahkan sekarang mereka bisa mengirim pesawat atau pesawat ulang-alik keluar angkasa seperti halnya Amerika Serikat, dan tidak lama lagi kalau Tiongkok terus bisa memacu bangsanya maju, mereka akan bisa menjadi kekuatan nomor 1 di dunia. Indonesia disebut-sebut akan menjadi negara dengan kekuatan nomor 4 atau nomor 5 di dunia pada tahun 2030 yang akan datang. Itu sebetulnya merupakan kesempatan yang harus kita raih, dan semua membutuhkan kerja keras. Waktu kita tidak cukup lama, ya, tetapi kalau ada kesungguhan dan ada keseriusan dari kita semua untuk bisa membangun bangsa dan negara ini, pasti kita akan bisa mengejar ketertinggalan yang ada, dan kita akan bisa menguasai dunia. Kuncinya apa? Kuncinya adalah setiap kita harus menjadi pemimpin. Pikiran kita harus terbuka, kita tidak boleh alergi terhadap perubahan, kita tidak boleh alergi terhadap teknologi, tetapi pada saat yang bersamaan kita harus memahami, inilah Indonesia, negara yang sangat majemuk, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari timur ke barat, dan inilah kesempatan yang sangat terbuka yang harus kita optimalkan. Perubahan bisa kita lakukan, tetapi memang tidak bisa seketika. Tugas dari adik-adik sekalian untuk terus belajar menuntut ilmu terbaik yang sebaik mungkin, bekerja dan berupaya untuk menguasai teknologi. Kita harus menjadi pribadi-pribadi yang hebat, dan kemudian konsisten untuk terus memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara ini. Kalau kemudian kita bisa membangun kesadaran bersama untuk membangun Republik tercinta ini, tanpa juga melupakan bagaimana menjaga keseimbangan terhadap alam, terhadap lingkungan, maka kita akan menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang bahagia, bangsa yang dihormati, dan bangsa yang maju di dunia. Mbak, itulah yang saya ingin sharing pada kesempatan siang hari ini, kesempatan untuk mengabdi, membangun kepada negeri menuju Indonesia maju sangat terbuka, dan inilah momentum bagi adik-adik sekalian untuk meraih kesempatan itu, menjadi sosok-sosok pemimpin masa depan yang membawa Indonesia menuju kemajuan dan membawa bangsa ini mencapai cita-cita besar sebagai bangsa yang memberikan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Saya kira itu, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tommy, luar biasa ya. Kita jadi semangat mendengarnya ya. Walaupun Singapura itu tetangga dekat dengan Indonesia, namun kenyataannya kita masih jauh untuk sumber daya manusianya. Padahal Singapura hanya mempunyai jumlah penduduk 5,6 juta jiwa, namun dari segi ekonomi kita mungkin masih jauh tertinggal di belakang. Walaupun masa pandemi ini mereka juga mengalami
kesulitan ekonomi atau pertumbuhan ekonominya mengalami minus ya, tapi mungkin mereka karena sumber daya manusianya luar biasa, mereka bisa kembali bangkit dan memanfaatkan sumber daya alam mereka yang sangat terbatas. Namun untuk kita bangsa Indonesia seharusnya harus bisa lebih dari itu karena kita mempunyai bonus demografi, jumlah penduduk yang lebih banyak, jauh lebih banyak, sekitar lebih dari 250 juta jiwa dan kekayaan sumber daya alam yang begitu luar biasa. Namun seperti Bapak Tommy sampaikan, itu adalah kuncinya adalah di sumber daya manusia dan bagaimana kita mempersiapkan generasi sekarang ini untuk membawa nama Indonesia dan membuat negara kita itu lebih bangsa kita lebih sejahtera dan lebih bahagia. Mungkin untuk adik-adik di Zoom meeting ini bisa langsung bertanya ya Pak ya kepada Bapak Tommy mungkin tentang bagaimana kehidupan diaspora Indonesia di Singapura atau hal-hal yang lainnya. Mungkin kepada anak-anakku ada yang ingin langsung bertanya kepada Bapak Tommy, dipersilakan. Saya ingin bertanya, Pak, Bu. Silakan sebutkan nama dan kelasnya, Nak. Saya Afare Martin dari kelas 9C. Silakan, Afare. Selamat pagi, Pak. Saya Afare Martin. Ingin bertanya bagaimana dan apa saja yang dilakukan jika menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Wah, pertanyaannya luar biasa nih. Sepertinya calon pengganti Pak Tommy nanti di masa depan. Insya Allah Afare akan menjadi duta besar yang lebih hebat dari saya. Afare jadi satu hal yang setelah saya tadi Mbak Ami sudah menyampaikan, saya 33 tahun bekerja sebagai swasta, bahkan bekerja lebih menjadi wartawan. Baru bulan Oktober yang lalu saya ke Singapura dan menjadi duta besar. Indonesia itu adalah negara yang sangat besar dan negara yang sangat dihormati oleh bangsa-bangsa. Apa indikatornya? Semua duta besar yang ada di Singapura minta waktu untuk bertemu dengan saya. Duta besar Inggris, duta besar Australia, duta besar Jerman, Swiss, Austria, Pakistan, ya, India, semua ingin bertemu dengan Indonesia. Mengapa? Karena Indonesia itu potensinya sangat luar biasa. Apa yang saya lakukan ini Afare? Yang banyak saya lakukan adalah saya nomor satu bertugas untuk bagaimana mempererat hubungan Indonesia, Singapura, dan Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta saya untuk bisa menarik lebih banyak investasi Singapura ke Indonesia. Nah, alhamdulillah tahun lalu investasi Singapura ke Indonesia itu meningkat 30%. Dari 7,6 miliar dolar menjadi 9,8 miliar dolar. Jadi Singapura sendiri melihat Indonesia itu sebagai negara yang sangat potensial, karena itu mereka ingin mengenal dan ingin berinvestasi di Indonesia. Dan semua pejabat-pejabat Singapura sangat positif dan sangat berharap untuk bisa ditingkatkan hubungannya. Jadi pekerjaan yang paling banyak saya lakukan di sini adalah bertemu dengan pejabat-pejabat Singapura, bertemu dengan para pengusaha Singapura, bertemu dengan para pejabat-pejabat duta besar negara lain, dan tentunya yang kalah pentingnya saya juga bertemu dengan warga negara Indonesia yang tadi saya katakan Afare, ada 250.000. Yang paling banyak adalah pekerja rumah tangga, pembantu rumah tangga. Mereka sekali lagi pendidikannya sangat terbatas, tetapi tugas negara itu adalah yang paling utama melindungi kehidupan segenap warganya, dan itulah yang harus menjadi pekerjaan rumah kami di KBRI adalah jangan sampai ada satu pun warga Indonesia yang mendapat perlakuan yang kurang baik.
Memang Avare ada beberapa kasus yang terjadi, ada pembantu rumah tangga yang dipukul, kemudian sampai cacat, dan inilah yang kemudian saya perjuangkan supaya mereka mendapat perlakuan yang baik. Jadi itu Avare yang kira kita bisa saya sampaikan, pekerjaan yang sangat menarik, dan saya doakan Avare terus bisa menjadi anak yang pandai dan suatu saat bisa menjadi duta besar Singapura ya. Ya, terima kasih banyak Pak sudah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan saya. Pak, saya juga punya pertanyaan. Oh, ada lagi Pak. Oh, banyak sekali nih Pak yang nggak sabar. Silahkan sebutkan. Kenapa Singapura tidak punya sumber daya alam tetapi bisa makmur? Nah, dan juga gimana Indonesia bisa makmur seperti Singapura? Tadi yang saya sampaikan, kemajuan sebuah bangsa itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki. Kita bisa lihat, Afrika itu adalah negara yang sangat kaya raya. Di sana ada berlian, di sana ada uranium, di sana banyak minyak gitu. Tapi kita lihat mengapa bangsa Afrika itu tertinggal dan kehidupannya sulit. Karena mereka lupa untuk melakukan pendidikan. Singapura sangat sadar betul mereka memiliki banyak keterbatasan, tetapi mereka akan semakin tidak ada artinya kalau tidak punya prestasi. Karena itu yang dilakukan oleh pemerintah Singapura sejak Perdana Menteri Lee Kuan Yew adalah bagaimana masyarakat Singapura itu bisa bangga pada dirinya, bangga pada bangsanya, dan kebanggaan itu hanya bisa dicapai melalui apa? Melalui prestasi, melalui karya. Anak-anak Singapura didorong untuk berprestasi, didorong untuk berkarya, didorong untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, dan selama hampir mereka merdeka tahun 1965, ya 20 tahun setelah Indonesia merdeka, mereka baru sekitar 56 tahun merdeka, tetapi sekali lagi karena pendidikan mereka dorong terus-menerus. Sekarang mereka bisa mengejar semua ketertinggalannya dan kemudian menjadi negara maju. Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Kita juga harus, semua anak-anak Indonesia, termasuk Dandi, Avare, dan semua adik-adik sekalian, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kejar ilmu, kuasai teknologi, raih ilmu pengetahuan, aplikasikan semua itu untuk sebuah karya yang baik. Dan kalau semua orang, semua adik-adik memberikan kontribusi satu karya sepanjang hidupnya, maka akan ada, tadi Ibu Mbak Ima sudah mengatakan 270 juta anak Indonesia. Tahun 2035 yang akan datang 187 juta angkatan kerja Indonesia. Kalau 10% saja dari 180 juta orang Indonesia tahun 2035 yang akan datang membuat satu karya hebat, maka akan ada 18 juta karya besar Indonesia. Maka Indonesia akan maju. Dan kesempatan itu sangat terbuka luas. Mengapa? Karena semua kita miliki. Kita mempunyai minyak, kita mempunyai tambang, kita mempunyai tanah yang subur, ya. Tinggal sekarang kemauan, Dandi. Kalau kita punya kemauan yang kuat, seperti orang-orang Singapura, jangan terlena hanya karena kita adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Tetapi kita harus kemudian berupaya jangan menjadikan sumber daya alam itu sebagai sesuatu yang meninabobokan, tetapi mari kita manfaatkan. Nikel kita ubah menjadi litium dan kemudian menjadi baterai untuk mobil listrik. Koper kita ubah menjadi chip dan kemudian kabel-kabel untuk membuat iPhone. Ini kesempatan adik-adik semua yang bisa dilakukan. Semua sumber daya itu ada di depan mata kita. Singapura tidak punya kesempatan itu. Dan jangan lupa, Dandi, Singapura pada tahun 2035 yang akan datang, jumlah orang tuanya jauh lebih banyak daripada orang mudanya. Sementara pada tahun 2035, jumlah orang muda di Indonesia jauh lebih banyak daripada orang tuanya. Jadi produktivitas bangsa Indonesia akan semakin meningkat.
tetapi produktivitas itu akan ada manfaatnya. Kalau adik-adik sekalian, sekali lagi, mampu menguasai ilmu pengetahuan, mampu menguasai teknologi. Karena itu saya mengajak, terutama pada adik-adik, semua, jadilah insinyur-insinyur hebat yang menguasai teknologi. Supaya tidak kalah dengan Steve Jobs, tidak kalah seperti Bill Gates, dan adik-adik punya kesempatan untuk menjadi Steve Jobs baru, menjadi Bill Gates baru kalau ada kemauan. Itu Dandi. Pak. Iya. Terima kasih ya Pak atas jawabannya ya Pak. Pak. Ya Pak. Saya mau nanya juga. Silakan berikutnya ada Dinova. Pada Dinova, silakan untuk bertanya. Nama saya Haikal Alexander Dinova dari 9D. Saya punya pertanyaan. Di Singapura itu kan mempunyai sistem pendidikan terbagus nomor 2 di dunia. Menurut Bapak tantangannya apa ya? Kok sistem pendidikan Singapura itu belum bisa diterapkan di Indonesia? Terima kasih Pak. Ya, Dinova, jadi memang inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita. Di Singapura itu prinsip yang paling dasar yang diajarkan kepada anak-anak Singapura itu tidak boleh salah, tidak boleh kalah. Dua hal itu saja. Jangan kalah dari orang lain dan jangan pernah berbuat salah. Nah, ini yang harus kita tanamkan. Singapura itu, anak-anak Singapuranya kalau sekarang ada penilaian 3 bidang. Matematik, sains, dan kemudian membaca. Mereka itu ada di level nomor 2 di dunia itu. Nah, sekarang Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan kita ya dengan penguasaan pikiran yang lebih terbuka sedang berupaya untuk melakukan perubahan itu. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani sekarang sudah menyediakan anggaran khusus sama seperti yang tadi saya sampaikan, Tiongkok juga setiap tahun mengirimkan 60.000 anak-anak Tiongkok untuk belajar ke Amerika, ke Eropa, agar bisa menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan. Sekarang kita mempunyai beasiswa dari APBN untuk LPDP. Kita kirim juga begitu banyak anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri. Nah, ini yang saya kira menjadi kesempatan kita, ya, pemerintah sudah berupaya untuk memberi kesempatan pada anak-anak Indonesia untuk bisa mendapatkan kesempatan sekolah di universitas terbaik di negara-negara yang maju. Sekarang jumlahnya ada sekitar 49.900 anak Indonesia yang belajar di 10 negara dengan tujuan utama adalah Australia, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, Inggris, Jerman, Mesir, Belanda, Arab Saudi, Korea Selatan. Ini sekali lagi merupakan kesempatan yang luar biasa dan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan. Pemerintah sekali lagi sangat menyadari bahwa kunci dari kemajuan sebuah bangsa itu adalah seberapa banyak jumlah anak-anak Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang sedang kita kejar. Mudah-mudahan kalau adik-adik sekalian terus giat belajar, ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, mendapat beasiswa dari negara, dan setelah itu, setelah meraih ilmu di luar negeri, kembalilah ke Indonesia, bangun Indonesia, buatlah Indonesia untuk bisa besar, jangan kalah dari Singapura. Dan saya percaya, sekali lagi dengan 270 juta jiwa, dengan kesungguhan kita untuk mengejar pendidikan, maka kita juga satu saat akan bisa tidak kalah dibandingkan dengan Singapura. Itu Dinova. Terima kasih Pak telah menjawab pertanyaan saya. Baik, terima kasih Dinova. Mungkin ada lagi anak-anakku yang ingin langsung bertanya dengan Pak Tommy. Bertanya Bu. Oh iya. Saya ada pertanyaan juga. Pengen Silakan bertanya juga. sebutkan nama
dulu satu persatu. Nama saya Sakarana dari kelas 8A. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar pendapatan per kapita Indonesia menyamai negara Singapura maupun negara-negara maju lainnya? Dan bagaimana cara agar minat literasi di negara Indonesia itu bisa bertambah? Terima kasih. Terima kasih Sekar. Jadi sekarang pemerintah sedang berupaya untuk mendorong pembangunan. Semua sumber daya alam pemerintah sudah tetapkan tidak boleh lagi diekspor dalam bentuk mentah. Supaya apa? Supaya nomor satu, masyarakat Indonesia punya pekerjaan. Yang kedua adalah sumber daya alam itu karena bisa diolah mempunyai nilai tambah. Kalau kita bisa memberikan nilai tambah, ya, yang tinggi terhadap semua sumber daya alam yang kita miliki, maka kita pasti akan bisa punya kesempatan mengekspor barang produk Indonesia ke luar negeri dengan harga yang lebih baik. Kalau kita mampu mempunyai produk yang berkualitas, yang diterima oleh pasar dunia, maka devisa kita akan semakin meningkat. Kalau devisa kita semakin meningkat, maka kemudian kita akan menjadi negara yang mempunyai pendapatan devisa yang jauh lebih besar. Kalau dengan pendapatan devisa yang lebih besar, maka secara keseluruhan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat juga pasti akan meningkat. Jadi Sekar, jadi pekerjaan rumah kita adalah bagaimana kemudian misalnya kelapa sawit, jangan dijual dalam bentuk hanya sekedar minyak kelapa sawit, tetapi diolah karena dari minyak kelapa sawit itu bisa diubah menjadi kosmetik. Kalau kemudian kita bisa mempunyai kosmetik yang baik, kemudian punya orang yang punya riset dan development yang baik, punya marketing yang baik, maka kita akan bisa menjual barang itu menjadi lebih baik. Contoh, Sekar. Kalau Sekar membeli minyak wangi, ya, misalnya mereknya Chanel, itu harganya satu botol berapa? 100 mili mungkin harganya sekarang $100. Padahal itu dibuat dari bahan, salah satunya adalah dari kelapa sawit. Berapa banyak kelapa sawit? Hanya 100 gram. Tetapi nilainya kalau kita jual kelapa sawit, ekspor kita 1 ton kelapa sawit, minyak kelapa sawit, CPO kita diekspor nilainya hanya sekitar $800. Ya. Kalau dibuat menjadi 100 ml, kita jual dalam bentuk kelapa sawit hanya berapa sen. Tetapi kalau diolah menjadi minyak wangi, harganya bisa menjadi $100 Amerika Serikat. Jadi betapa jumlah nilainya itu bertambah berlipat-lipat. Kuncinya apa? Sekali lagi, research and development. Lead bank kita harus kuat. Yang kedua adalah marketingnya harus hebat, ya kan? Negara-negara Eropa tidak punya apa-apa, tetapi mereka mempunyai brand, ya kan? Contoh misalnya Coca-Cola. Coca-Cola itu isinya hanya air, gula, dan essence. Tetapi dijual satu botol bisa 50.000 atau dijual 5.000. Tetapi nilai airnya sebetulnya hanya 500 ml, gulanya hanya sekian gram, essence-nya hanya sekian, nilainya produksinya hanya sekitar Rp50, tetapi bisa dijual Rp5.000. Nah ini yang sekali lagi kita harus mampu meningkatkan kemampuan kita untuk bagaimana memberikan nilai tambah Sekar. Kalau nilai tambah dari sumber daya alam yang kita miliki ini bisa berlipat kali, maka pasti pendapatan negara semakin meningkat dan rakyat kita akan semakin makmur. Inilah sekali lagi pekerjaan rumah kita. Singapura pandai sekali untuk melakukan itu. Di Singapura sekali lagi, mereka membeli misalnya Singapura sebagai contoh, mereka membeli banyak sekali membeli rempah-rempah dari Indonesia. Apakah itu pala ya, dalam bentuk mentah gitu, kelapa, tetapi di Singapura diolah menjadi santan di dalam kemasan. Ya kan, atau buah pala yang kemudian mereka ekspor dalam bentuk kemasan, sudah siap jadi, siap saji, dia jual ke Jepang. Nilainya sudah berkali-kali lipat. Jadi sekali lagi kecerdasan
untuk kreativitas dan inovasi itu menjadi sangat penting, dan itu ditentukan oleh kecerdasan dari manusianya. Ini Sekar, PR kita sama-sama, karena itu Sekar terus belajar yang rajin, menjadi anak yang hebat, dan kemudian di depan mata Sekar begitu banyak sumber daya alam yang bisa diubah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang sangat tinggi. Nah, pekerjaan rumah kita adalah tinggal bagaimana memberikan nilai tambah. Begitu Sekar ya. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya, terima kasih Sekar. Ini sepertinya masih ada lagi yang mau bertanya tadi. Silahkan. Saya. Sebutkan namanya ya nak. Baik, Mm-mm. Brian, silahkan. Pak, saya ingin bertanya. Nama saya Brian dari kelas 9A. Seperti yang sudah Bapak bilang, Bapak kan pernah menjadi wartawan. Nah, pertanyaan saya adalah, bagaimana peranan profesi Bapak sebelumnya nih, yaitu yang seorang wartawan dengan tugas Bapak saat ini? Apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, Brian, jadi saya beruntung mempunyai kesempatan menjadi wartawan. Pekerjaan sebagai wartawan itu, keuntungan yang paling utama itu adalah bertemu dengan banyak orang. Mulai dari presiden sampai petani atau orang biasa. Yang saya lakukan selama 33 tahun, kesempatan untuk bertemu, berbicara, itu saya manfaatkan untuk membangun network, mempunyai jejaring. Tadi saya ingatkan pada adik-adik semua, bahwa tantangan ke depan dunia yang terbuka itu kunci untuk bisa mengembangkan kemampuan dan bahkan juga nanti dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis adalah ketika kita mempunyai banyak teman, kita mempunyai banyak networking. Sekarang sebagai duta besar, saya memanfaatkan pengalaman 33 tahun saya sebagai wartawan yang mempunyai banyak networking, dan networking itulah yang menjadi modal saya untuk sekali lagi di Singapura pun saya mencoba untuk bisa mempunyai banyak teman, dan alhamdulillah Brian, selama 4 bulan saya sekarang sudah berada di Singapura, saya mempunyai cukup banyak teman di kalangan pejabat di Singapura. Saya mempunyai beberapa teman dan banyak teman juga di kalangan pengusaha Singapura, dan juga kepada beberapa ilmuwan dari dosen-dosen, profesor-profesor. Sekali lagi, Indonesia itu sangat dihormati di luar negeri sebetulnya. Sayang saja kita di Indonesia selalu merasa bahwa kita lebih banyak persoalannya daripada sebetulnya kelebihannya. Sementara orang luar negeri melihat Indonesia itu adalah sebagai tanah penuh harapan, land of opportunity. Nah, ini yang sekali lagi mindset kita, Brian, tolong kita ubah ya. Sekali lagi Brian berteman dengan banyak orang, pilih teman yang baik, buat networking. Jangan hanya sekali-sekali, pertahankan terus hubungan dengan teman-teman yang memang mempunyai track record yang baik. Itu satu saat akan menjadi modal bagi Brian untuk bisa berkembang dan menjadi sosok pribadi yang hebat di masa yang akan datang. Begitu, Brian. Terima kasih, Pak. Saya sangat setuju dengan pendapat Bapak mengenai relasi, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Brian. Mungkin ada lagi anak-anakku yang masih ingin bertanya dengan Bapak Tommy. Ini luar biasa sekali ya Pak, pertanyaan dari anak-anak kita. Benar-benar kritis ya. Bagaimana tentang sistem pendidikan di Singapura, kenapa kita tidak bisa mengadaptasi, padahal hanya tetangga dekat, tetangga sebelah gitu ya. Kita punya banyak sumber daya alam yang begitu luar biasa, dan seperti yang Bapak katakan tadi, kita tidak boleh terlena dengan adanya sumber daya alam, kita justru harus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk bisa menambah pendapatan atau per kapita bangsa Indonesia dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan. Intinya adalah research and development. Mungkin ada lagi anak-anakku yang ingin bertanya? Baik, mungkin sudah
Sudah cukup? Ya. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Tommy bahwa kompetensi pemimpin yaitu memiliki growth mind yang selalu harus berkembang dan kita harus merubah mindset kita bahwa kita bisa maju dan bisa memanfaatkan semua hal yang kita punya, kemudian tidak alergi terhadap pendidikan yaitu karena untuk membangun sumber daya manusia ke depannya, kemudian tidak boleh alergi dengan teknologi, di mana kalau kita menguasai teknologi berarti kita bisa menguasai dunia. Kemudian yang satu yang paling penting, menanamkan jiwa keindonesiaan. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia bahwa kita mempunyai begitu banyak potensi dan harus kita manfaatkan, terutama generasi muda saat ini. Dan Sekolah Pembangunan Budaya mudah-mudahan bisa mencetak generasi muda yang siap untuk memajukan bangsa Indonesia pada khususnya, dan untuk anak-anak Indonesia mudah-mudahan bisa membawa nama baik dan harumkan untuk membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih sejahtera dan bahagia. Terima kasih Bapak Tommy untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bapak yang luar biasa, menyempatkan waktu untuk sharing bersama kami di sini, bersama anak-anak bangsa di sini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sehat selalu Pak dalam menjalankan tugas. Sampaikan salam kami buat saudara-saudara kita yang berada di sana. Baik, terima kasih Mbak Ami, Pak Sugimin. Saya kira saya sangat senang, bangga bisa berbicara di forum yang sangat baik ini. Saya melihat memang tadi Mbak Ami betul, pertanyaannya sangat kritis, menunjukkan bahwa curiosity dari rasa keingintahuan dari adik-adik ini begitu luar biasa. Artinya ini merupakan modal yang sangat baik untuk bisa maju, karena kunci dari kemajuan itu adalah rasa ingin tahu dan jangan pernah merasa cepat puas diri. Dan saya melihat di sini makin bangga lagi semua adik-adik 200 lebih yang hadir pada siang hari ini, mereka mempunyai mimpi-mimpi yang besar, mau menjadi entrepreneur, menjadi jurnalis, menjadi news anchor, menguasai migas, jadi lawyer, menjadi pilot. Dan saya kira sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin untuk bisa diraih. Kepada adik-adik sekalian, terus semangat, ya kan, rajin belajar, buka kemudian wawasan, sekali lagi banyak membangun pertemanan dan bisa hidup bersama dengan banyak orang, dan sekali lagi itulah yang menjadi modal bagi adik-adik untuk bisa meraih kemajuannya. Saya kira itu Mbak Ami, terima kasih Pak Sugimin atas kesempatannya, dan sekali lagi pada seluruh adik-adik terus maju, dan saya mendoakan adik-adik menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang. Amin. Terima kasih Pak, selamat bertugas, sehat selalu. Ya, Pak Tommy, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Mungkin suatu saat Pak, kalau kami bisa mengganggu Bapak lagi, kami punya teman-teman guru itu kurang lebih ada 200. Dan saya kira mungkin perlu membuka wawasan dari Bapak terkait dengan konsep pendidikan yang perlu. Kami sudah menyiapkan anak-anak ini dengan ada leadership, ada entrepreneur, lalu ada sustainable development. Nah, mungkin dari sebagian itu mungkin Bapak bisa menguatkan di antara kami pada saat pembinaan guru bila nanti Bapak punya kesempatan. Terima kasih Pak tentunya untuk siang hari ini. Setiap saat Pak Sugimin, saya akan membantu terus Sekolah Pembangunan Jaya untuk semakin maju. Oke Pak, baik, terima kasih dan selamat siang Pak, selamat bertugas, sehat selalu.